Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat edukasi dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bersama saya Kusuma Dewi dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Sebagaimana biasanya akan hadir menemani Anda dalam acara Tanya Kesehatan, di mana kita akan berbincang-bincang atau bertanya-tanya seputar kesehatan, penyakit, dan cara pengobatannya. Pada kesempatan ini, kita telah mengundang seorang narasumber, yaitu Dr. Gigi Muhammad Nasik Aminuddin, spesialis ortodonti. Beliau adalah dokter spesialis gigi dan mulut yang bertugas di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Dan saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua KSN Gigi dan Mulut di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema tentang tren penggunaan behel atau kawat gigi dan dampak terhadap kesehatan gigi. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Dok. Hari ini kita akan bertanya-tanya dan berbincang-bincang tentang behel gigi, ya, Dok. Mungkin sebagian besar masyarakat sudah sering, ya, Dok, mendengar istilah behel atau kawat gigi. Nah, pada umumnya kan orang mendengar atau melihat behel gigi itu lebih terkait dengan estetikanya, Dok, atau kecantikannya. Tapi mereka tidak tahu tentang manfaat atau apa alasan dipasangnya behel gigi, serta risiko dan cara-cara perawatannya. Baik, kali ini kami akan bertanya kepada ahlinya tentang apa manfaat, risiko, dan cara perawatan dari behel gigi tersebut. Baik, Dok, ini di awal perjumpaan kita, saya akan bertanya tentang kenapa atau alasan apa dokter memberikan treatment pemasangan kawat gigi terhadap pasien. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba jelaskan alasan kita memberikan treatment pada pasien. Pertama, kita lihat kondisi klinis daripada gigi-gigi dan tulang rahangnya. Dari klinis biasanya kita berikan arahan untuk treatment pasang behel ini, kita lihat biasanya kondisi giginya itu biasanya ada susunan yang tidak sesuai lengkung atau berantakan. Yang pertama. Yang kedua, biasanya giginya terlalu maju atau kita bilang dia giginya boneng kalau orang awam bilang ya. Yang ketiga, di sini masalah dental, masalah gigi. Ketiga, biasanya gigi yang tidak tumbuh. Jadi gigi yang tidak tumbuh biasanya gigi depan atau gigi taring. Ada sebagian masyarakat ya ngeluhnya nggak keluar gigi itu. Jadi kita pasang behel, kita bisa tarik gigi yang tidak keluar itu pakai behel ini. Terus yang keempat, biasanya ada keluhan pasien dia tidak bisa mengunyah. Jadi dia tidak bisa menggigit pada salah satu giginya. Ini merupakan kendala yang sangat besar sekali karena fungsi dari gigi-gigi itu hilang. Jadi tidak bisa maksimal. Jadi kita terapi menggunakan behel ini, insya Allah dia bisa menormalkan lagi kondisi gigi-gigi yang semula tidak bisa menggigit. Insya Allah setelah kita terapi pasti bisa menggigit. Alasan lain biasanya karena ada masalah skeletal. Yang tadi adalah masalah dental ya. Jadi masalah seputaran gigi aja. Yang kedua biasanya ada masalah di skeletalnya atau masalah di tulang rahangnya. Misalnya ada kelainan dari tulang rahang, misalnya tulang rahang atasnya terlalu lebar atau terlalu maju. Ini bisa menyebabkan juga kelainan pada fungsional fungsi gigi. Yang kedua biasanya ada masalah pada rahang bawahnya, biasanya rahang bawahnya terlalu maju. Di sini kita lihat ya tidak fungsi giginya pun pasti bermasalah. Jadi dia mempunyai kesukaran untuk menggigit pada gigi depannya. Jadi tidak bisa menggigit pada gigi depan. Seperti itulah dia. Alasannya kenapa kita pakai. Untuk secara klinis seperti itu. Secara radiologis kita ada pemeriksaan juga. Dari radiologi kita bisa mengetahui adanya kelainan dari tulang rahang, adanya
kelainan dari gigi keligi, di mana ada gigi yang tidak tumbuh. Kita lihat dari gambaran radiologis. Jadi kita rawat tidak asal-asal rawat. Jadi kita lihat beberapa aspek secara klinis, secara radiologis, dan secara histopatologis. Bisa juga kita cek ada kelainan apa di dalam rahangnya atau tulangnya, kenapa dia tidak tumbuh. Ada kelainan gigi, ada yang kurang, ada yang pernah dicabut. Nah, itu kita bisa atasi masalah itu dengan pemakaian kawat gigi. Jadi bukan cuma secara estetik aja, tapi fungsionalnya kita sangat perhatikan. Okay. Baik dok, dengan mendengar berbagai alasan sehingga dokter menyarankan untuk memasang kawat gigi. Jadi dok, manfaat dari behel gigi itu sendiri untuk pasien, misalnya yang seperti dokter jelaskan tadi kan ada beberapa di antaranya kan susunan giginya yang kurang teratur gitu dok. Jadi kan manfaatnya begitu kita pasang behel gigi, kira-kira berapa lama tuh dok susunan giginya menjadi bagus kembali? Untuk perawatan kita tergantung kasusnya ya, keparahan daripada kerusakan giginya, posisi giginya. Biasanya rata-rata untuk pemasangan kawat gigi sekitar 2 tahun. Tergantung keparahan dari kelainan apa yang ada di dalam rongga mulutnya. Jadi rata-rata insya Allah 2 tahun selesai. Seperti itu. Berarti tergantung kasusnya ya dok? Ya. Baik dok. Kalau memang dia ya. Baik dok. Jadi efek samping dok, efek samping dari pemasangan behel, kira-kira apa aja tuh dok? Efek samping dari pemasangan behel. Baik. Kalau efek samping asalkan kita masangnya ke ahlinya, insya Allah dia minimal sangat kecil sekali. Jadi efek samping biasanya kalau kita merawatnya betul pada ahlinya, paling sariawan, ada kelainan di rongga mulut karena ini kan ada alat benda asing dalam rongga mulut kita. Kita taruh di situ, mungkin ada gesekan dengan rongga mulut, biasanya timbul sariawan. Yang kedua biasanya kalau orang pasang behel dia malas bersihkan giginya, biasanya timbul karies gigi atau giginya akan berlubang. Yang ketiga biasanya kalau dia kebersihannya kurang, menjaga kebersihan mulutnya selama pakai behel, biasanya ada pembengkakan pada gusi. Jadi kalau kita bilang gingivitis. Jadi gusi itu akan membesar dan akan gampang mudah berdarah. Itu secara umum kalau kita pasang pada ahlinya. Jadi kalau kita lihat kondisi seperti ini, tiap kontrol kan ada jangka waktu kontrol 1 bulan. Jadi kita bersihkan, kita edukasi pasien untuk selalu menjaga kebersihan mulutnya. Nah, ini yang sebagian banyak yang kita lihat beberapa kasus ada pemasangan behel bukan pada ahlinya. Jadi di sini sangat menimbulkan dampak yang sangat besar. Salah satunya yaitu kadang dia merubah fungsional dari gigi. Jadi giginya rapi, tapi dia fungsinya hilang. Jadi dia mengeluh tidak bisa mengunyah. Jadi fungsi kunyahnya jadi hilang. Efeknya dia bisa menyebabkan kelainan TMJ atau kelainan pada sendi mandibulanya, sendi rahang bawahnya. Jadi kalau dibiarkan saat dia menggigit ada bunyi klik atau dia nyeri pada sendi tulang rahangnya, dan ada efek lainnya, bahkan bisa miring dia kalau dia tulang rahang bawahnya karena dia kontak giginya tidak bagus. Jadi pasien mengeluh saat menggigit kenapa dia mukanya jadi miring. Jadi seperti itu. Efek lainnya yaitu kalau dia dengan memberikan gaya pada gigi yang dirawat dengan tidak sesuai aturan,
bisa goyang, bahkan bisa copot gigi itu. Efek lainnya yaitu bisa merusak tulang atau jaringan penyangga gigi. Tulang dan gigi gusinya bisa turun dan efeknya gigi itu bisa copot. Nah, seperti itu dia. Oh ya ya, baik dok. Jadi cara perawatannya gimana dok? Kalau kita sudah memasang behel gigi, pasti ada cara perawatan khusus untuk pasien yang memasang kawat gigi. Jadi untuk perawatan biasanya kita sarankan untuk kontrol minimal 1 bulan sekali balik ke praktek dokter gigi yang merawat. Jadi 1 bulan sekali biasanya kita bersihkan, kita lihat kebersihan rongga mulutnya. Kalau emang dia ini ada karang gigi, kita buang karang giginya, ada debris, kita sikat. Seperti itu. Habis itu misalnya dia kontrol, kita aktifkan lagi kawat gigi. Jadi 1 bulan sekali kita aktifkan, kita gerak gigi itu sesuai dengan aturan. Jadi kita menarik gigi tidak asal-asalan. Kita ada indikasi, ada kekuatan, kita ukur kekuatan berapa kekuatan gigi ini bisa ditarik, berapa besar gaya yang kita pakai. Jadi tidak sembarangan kita taruh. Kalau orang awam bilang ada dosis aturan tarikan gigi itu. Jadi tidak sembarangan kita menarik gigi itu dengan kekuatan yang sangat besar. Karena dengan kekuatan sangat besar gigi itu dia akan menolak. Dia tidak akan bergerak. Yang bergerak malah gigi yang lain yang tidak kita tarik yang akan bergerak. Delay kalau kita bilangnya. Delay untuk pergerakan. Gigi yang kita harapkan bergerak malah tidak bergerak, malah gigi yang lain yang bergerak, dan ini akan menimbulkan masalah baru. Dan untuk perawatan sendiri di rumah biasanya harus ekstra. Orang pakai behel pasti tidak nyaman, agak lebih susah membersihkan mulutnya, gampang nyangkut sisa makanan. Dan kalau pada pasien kita sarankan biasanya setiap selesai makan itu harus gosok gigi. Gosok giginya pun harus maksimal, ya minimal 2 menit dengan 3 posisi permukaan gigi yang harus disikat, di bawah bracket, di atas bracket, dan di depan bracketnya. Jadi kalau orang awam biasanya menyikat ya 1 posisi depan aja. Kalau ini yang ada bracketnya, yang ada behelnya di gigi itu, kita biasanya 1 permukaan yang kita sikat, ini harus 3 permukaan yang kita sikat. Dan dengan memakai sikat gigi khusus ortodonti. Yang kedua, biasanya kita pakai namanya ada interdental brush. Jadi untuk membersihkan di celah-celah bracket di belakang kawat. Biasanya kalau kita sikat pakai sikat gigi biasa, dia tidak maksimal ya. Beberapa sisa makanan yang berada di belakang bracket, di belakang kawat giginya itu tidak maksimal tersikat. Jadi kita memakai namanya interdental brush. Jadi ya seperti gigi, seperti sikat, kalau kita lihat orang awam ya, seperti sikat dodot bayi dia kecil ya. Nah, itu untuk membersihkan celah-celah giginya. Yang ketiga yaitu memakai dental floss, jadi benang gigi. Jadi di mana ada sisa makanan yang nyangkut di celah-celah gigi, kita bersihkan dengan dental floss. Yang keempat yaitu kalau dimungkinkan memang ada kelainan periodontal atau kelainan gigi dan tulang, kita rekomendasikan dengan obat kumur. Seperti itu. Pasti ribet juga ya dok bagi pasien yang memasang kawat gigi itu. Jadi dia harus ekstra menyiapkan alat-alat untuk membersihkan behelnya. Gitu setelah makan harus dibersihkan gitu dok ya. Ya betul. Jadi ini dok banyak kita lihat kan orang yang memakai kawat gigi itu kan jenisnya macam-macam dok. Ada bentuk bunga, bintang, dan warna-warni. Itu apa tidak mengganggu atau memberikan efek yang negatif kepada pasien atau gimana nih dok? Memang ada banyak jenisnya behel itu? Kalau behel
banyak jenisnya dia. Kalau behel ya sebenarnya ada dua macam, satu behel cekat, satu behel lepasan. Semua punya fungsi. Yang tidak ada itu bracket fashion, nah itu tidak ada. Jadi semua behel yang kita pasang di rongga gigi semua ada efek medisnya. Jadi tidak ada untuk fashion aja. Karena behel ini mempunyai 3 komponen. Satu komponen cekat, behel sendiri. 2 kawat. Yang ketiga yaitu komponen penjangkar. Nah, jadi semua tidak bisa dilepaskan kecuali kalau kita bilang bracket fashion kan. Bracket fashion itu dia kalau dia dipasang di gigi cuma nempel tanpa kita pasang kawat, itu bisa kita bilang bracket fashion. Nah, dia tidak ada efek apa-apa, cuma nempel untuk hiasan saja. Nah, tapi kalau sudah dipasang kawat giginya, dia akan memberikan efek gaya. Karena kalau ada kesalahan memasang posisi behelnya itu sedikit saja 0, berapa mili, dia akan menggerakkan gigi. Nah, jadi yang sangat berbahaya itu ada pada kawat giginya. Jadi dia yang mengaktifkan behel ini. Jadi kalau orang mau gaya-gayahan, ya bolehlah dia pasang behel aja, nempel aja dia tanpa adanya kawat, itu tidak ada efeknya. Ya, cuman efeknya ya payah aja membersihkan, tapi tidak ada gaya di situ, tidak aktif ya. Nah, kalau untuk misalnya yang berbentuk bunga ini dia aksesoris saja itu. Dia ada semacam karet yang kita pasang untuk mengikat behel sama kawat ini, dia biar tidak lepas, jadi kita ikat behel sama kawat ini kita ikat dengan karet. Karet itu emang berbagai macam bentuknya, ada yang bentuk bunga, ada bentuk Mickey Mouse, dan berbagai macam warna. Kalau kita jarang kita memakai yang berbunga-bunga atau apa, karena semakin banyak dia berbunga, semakin banyak dia lekukannya, pasti bersihkan giginya semakin payah. Apalagi kalau pasien itu malas kontrol, pasti dia akan berkumpul debris sisa makanan di situ. Kalau jarang dibersihkan, pasti ada efek lain, kan gigi itu akan gampang berlubang seperti itu. Jadi kalau behel kita pakai yang standar saja biasanya, jarang kita mainkan yang ada bunga-bunganya. Biasanya aksesoris kita ganti ya, Dok? warna. Aksesorisnya jarang kita pakaikan, jarang kita sarankan. Ada juga yang tanpa karet, itu namanya sophisticating. Jadi kita emang tidak ada warnanya. Jadi bracket itu tidak pakai pengikat lagi. Pengikatnya memang udah ada kayak seperti kancing ya di bracket itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Banyak sebenarnya macamnya bracket ini. Ada juga yang transparan, memang yang tidak nampak dia. Tidak nampak, dia juga tidak ada warnanya, dan dia sifatnya bening. Nah, kalau kita lihat orang kasat mata, dia seperti tidak pakai bracket, cuma nampak kawatnya aja. Dan yang terbaru ada namanya Invisalign. Nah, ini rata-rata orang artis yang memakai. Jadi dia bukan ditempelkan lagi di gigi, tapi dia makainya buka lepas pasang. Jadi sifatnya transparan. Jadi kalau orang mau, saya nggak mau kelihatan saya pakai bracket, dia pakailah, itulah salah satu alternatifnya. Kita pakai namanya Invisalign. Jadi dia pakainya di rumah saja bisa ya. Nanti kalau udah keluar kita dibuka sama pasiennya. Jadi orang nggak tahu dia giginya rapi. Nah, ini kebanyakan kalau kita di Aceh belum terjangkau. Mungkin kalau di Jakarta ini banyak artis yang memakainya. Kalangan atas ya, Dok. Baik, Dok. Ini masalah biaya nih, Dok. Ini kalau biaya pemasangan behel itu sendiri gimana, Dok? Apa ditanggung BPJS atau tidak, Dok? Kalau untuk biaya, karena ini sifatnya estetik, kalau di rumah sakit tidak bisa memakai BPJS, karena itu di luar. Kalau orang BPJS bilangnya ini estetik, jadi perawatan estetik, jadi tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Seperti itu. Jadi kalau memang ada keluhan, mungkin kalau di rumah sakit bisa kita lakukan, tapi mungkin dari kita harus ada tarif sendiri, mungkin lewat eksekutif ya. Di situ tindakan eksekutif, jadi kita harus tarif sendiri. Untuk biaya sekitar kisaran minimal 8 juta sampai 30 juta, tergantung bahan apa yang kita pakai. Ya.
Jadi banyak dia bahannya, ada yang metal, ada yang metal bracket, itu umum yang orang pakai. Yang kedua ada namanya keramik bracket ya. Keramik bracket ini sifatnya transparan. Nah, itu lebih mahal lagi. Di atasnya ada namanya safir ya, lebih bening lagi safir. Yang keempat ada namanya safety gating ya, yang tanpa pengikat, tanpa karet. Jadi dia kita pakai clip seperti kancing, ada kancingnya, ada engselnya. Yang kelima yang kelima bukan yang paling mahal, ada lagi sekitar 25 itu surface safety gating. Jadi udah bening dia pakai kancing, jadi nggak pakai karet. Yang setingkat upgrade itu sampai juga 50 juta kalau yang emang dia yang lepas pasang ya. Setingkat emang high class ya, emang orang nggak mau high class. Nampak ya kelihatan pasang, itu ada dia emang lepas pasang ya. Seperti itu. Berarti biayanya tergolong mahal juga ya, Dok? Memang untuk cantik itu mahal ya, Dok? Ada juga yang kalau kita insya Allah, kalau yang rawat ahlinya insya Allah kita seperti apa permintaan pasien nanti kita jelaskan. Oh, saya maunya giginya seperti ini, nanti kita jelaskan bisa atau tidak. Jadi kita tidak memberi harapan palsu kepada pasien. Emang banyak juga orang bukan ahlinya asal pasang itu ada dia menawarkan dengan harga yang murah, tapi itu tidak jaminan bisa merawat giginya bisa jadi bagus. Jadi malah kita rawat gigi dengan sembarangan dengan harga murah, nah jadinya maunya jadi cantik, bagus, jadinya jadi baru. Jadi masalah baru. Maunya begini kok begitu. Ada juga ada beberapa pasien yang datang harusnya perawatannya ini simpel ya, tapi gara-gara ada salah indikasi, salah ini akhirnya timbul masalah baru, jadi susah. Masanya harusnya 2 tahun siap, 2 tahun selesai perawatan, ini sampai 5 tahun 10 tahun ya nggak selesai karena perawatannya tidak ada tujuannya. Jadi kita kalau rawat behel emang harus ada tujuan. Ibarat kita seperti kita bangun rumah. Jadi ada tahapan dari perawatan behel itu. Jadi misalnya seperti kita bangun rumah, ibaratnya seperti itu kan. Kita harus persiapkan dulu apa yang kita desain dulu, seperti apa gigi ini mau kita bikin. Jadi kita gambar dulu, ada ilustrasi dari cetakan giginya. Ini kita bikin seperti ini. Nah, persiapan apa yang dibutuhkan untuk bisa jadi seperti itu? Nah, kita pasang pondasinya dulu. Nah, ada urutannya. Ini kita siapkan pondasinya, namanya anchor kalau di perawatan gigi. Perawatan ortho ini kita siapkan anchornya dulu, pondasinya biar kuat ya. Kapan ini gigi ini ditarik ya, pondasinya dulu. Habis itu kita pasang dindingnya, dindingnya. Habis itu kita pasang atapnya, habis itu finishing. Nah, seperti itulah tahapannya. Jadi nggak asal-asalan. Banyakkan orang tidak mengerti tahap di situ. Asal asal pasang dengan bahan-bahan pun yang tidak ini, dengan bahan-bahan yang tidak bagus, dengan cari harga murah. Banyak sekali di online aja kita lihat bracket ini ada juga yang harga 20.000, 15.000. Nah, disitulah ya, dengan kualitas yang sangat diragukan sekali. Untuk keamanannya kita tidak tahu dengan harga seperti itu. Kalau standar yang kita pakai bahan sangat bagus, kan harganya bisa berpuluh kali lipat dari yang orang ini pakai. Nah, dengan standar keilmuan yang kita pakai, insya Allah pasien puas lah sesuai dengan keinginannya. Jadi tahap-tahapannya seperti itu ya. Karena orang masang ya nggak tahu tahapan, tahu-tahu nggak usah pakai pondasi, udah langsung kita pasang dinding atau langsung atapnya dulu dia pakai dinding, kan itu udah menyalahi aturan. Jadi nggak tahan ya bangunannya, mau jadi bagus. Nggak tahan aja. Mau kita gerakannya ini, yang lain yang roboh. Ya bergerakannya ya amburadul, kacau. Mau bagus jadi masalah lain, mau narik gigi yang depan, gigi belakang pula yang bergerak. Jadinya maunya dia cantik, sambil cantik dia maunya gigi yang maju bisa mundur, yang boneng ya, Dok? Karena salah tarik yang itu boneng. Seperti itu susah kita betulkannya. Seperti itulah, memang ada tahapannya sendiri. Orang lain nggak tahu, nggak ngerti, karena kalau kita tahu proses seperti itu ya kita harus sekolah. Seperti orang teknik lah, beda lah. Orang belajar sendiri sama orang belajar teknik sipil atau teknik arsitektur, beda lah. Orang suruh orang nggak sekolah suruh bikin rumah, suruh gambar ya mungkin otodidak ya. Otodidak.
berapa besi yang kita pakai, berapa ini kawat yang kita pakai, berapa tekanan yang harus ada, berapa ini kuat enggak terima beban. Nah, seperti itulah. Cuman ya, bekerja tanpa ilmu ya, Dok? Ya, seperti itulah. Kerja tanpa ilmu hanya meniru. Iya. Iya. Orientasinya cuman money oriented, cuman mementingkan uang saja. Jadi tidak merawat orang. Mencari cuma uang. Kalau kita kan saya tanggung jawab, emang bukan uang aja kita cari. Emang resikonya sangat besar. Mungkin aja beda tarifnya seperti itu. Ini Dok, kan kebanyakan ada anak-anak gadis mungkin kan, karena tren memasang behel ikut-ikutan kayak kita bicarakan tadi, mungkin mereka mencari produk yang murah tapi cantik gitu ya, tapi tanpa memikirkan resiko atau efek samping dari pemasangan behel itu sendiri. Tapi mereka lebih mementingkan ke arah estetikanya. Jadi Dok, kayak mana ya caranya? Maksudnya kita memberikan edukasi bahwa behel itu memang disarankan sama dokter, bukan keinginan dari pasien itu sendiri. Nah, itu gimana caranya, Dok? Kalau ada beberapa pasien yang datang ke kami, kalau emang dia tidak ada keluhan yang signifikan untuk dirawat behel, saya bilang ini giginya sudah rapi, jadi tidak usah untuk dirawat untuk gaya-gayaan. Kalau saya bilang kalau kita rawat behel tanpa tujuan, giginya sudah rapi, kita rubah bentuknya jadi lebih jelek, itu haram. Saya bilang kawat gigi kalau kita pasang tidak ada tujuan untuk jadi cantikan, tidak boleh. Jadi seperti itu, kita tidak boleh merubah sesuatu yang sudah bagus menjadi tidak bagus. Nah, jadi kalau untuk gaya-gayaan estetik, kalau kita bilang itu haram hukumnya. Nah, jadi perawatan yang tanpa tujuan, tanpa untuk jadi cantikan, untuk gaya-gayaan itu, kalau kita bilang nggak, ini haram, nggak boleh. Jadi kalau orang sudah datang ke kita, kita jelaskan ini seperti ini, kita jadikan seperti ini, tujuannya ini. Kenapa tujuannya ini? Kalau udah bagus, tidak boleh rubah lagi. Kalau sudah bagus untuk apa? Nggak boleh kita rubah. Tapi kalau udah kelainan, misalnya ya kita jelaskan ke pasien ini seperti ini kelainannya. Mau diapakan giginya? Oh, saya giginya seperti ini. Oh, ini bisa. Jadi dengan beberapa aspek klinis, kita dengan beberapa pemeriksaan, kita jelaskan ke pasien, ini nanti kita bikin seperti ini giginya. Nah, kalau memang ada kelainan, kita jelaskan, benar-benar kita jelaskan. Kalau dia emang ini, ada sebagian orang mau mengerti ya. Cuman ada orang yang emang agak berat biaya ya. Nah, tapi biasanya kalau emang tidak ada biaya, ya, Dok? kumpulkan. Ya emang agak mahal sedikit. Karena kita pakai bahan-bahan pun bahan mahal, ilmuannya pun memang beda dia. Hasilnya pun bisa beda dia. Nah, itu. Seperti itu. Baik Dok, ini udah banyak bincang-bincang kita tentang behel ya. Ini kira-kira saran dokter untuk masyarakat kita khususnya di Aceh. Mungkin ada yang masih sembarangan dalam hal memilih atau memasang kawat gigi. Mungkin ada pesan-pesan dari dokter, gimana nih caranya supaya pemasangan kawat giginya memberikan efek yang bagus dan ada manfaatnya bagi si pasien. Baik, saran saya kalau mau pasang behel kita harus cari banyak info dulu ke dokter A, dokter B, dokter C, dan yang berkompeten sebenarnya untuk memasang behel itu yaitu dokter gigi spesialis ortodonti. Jadi tidak semua orang bisa mengerjakan behel. Dokter gigi pun dia sebenarnya tidak punya kewenangan kalau memang udah kasus-kasus yang susah untuk merawat kalau kita alat ortodonti cekat nih. Jadi tidak semua orang bisa mengerjakan. Jadi kalau kita mau merawat behel, cari info terlebih dahulu kemana. Jadi tidak bisa asal-asalan. Kalau memang ada ini kita siapkan budgetnya. Jadi kalau masyarakat atau rekan-rekan mau pasang behel, jangan ikut-ikutan kawan, jangan ikut-ikutan tren. Jadi kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya di dokter A, di mana dia perawatannya, bisa nggak? Jadi jangan terpatok dengan biaya yang murah. Murah belum tentu selamat. Seperti itulah. Kalau emang udah dipasang dengan pemasangan yang salah, dengan indikasi yang salah, dengan aturan yang salah, itu betulkannya lebih susah daripada kita rawat mulai awal. Sesusah-susah apapun, emang kalau belum disentuh sama orang,
kita lebih gampang betulkannya daripada betulkan yang udah pernah dirawat sama orang dan ada kesalahan di situ. Jadi kita membalikkan lagi posisi gigi itu lebih susah dan biayanya lebih besar. Harusnya misalnya 10 juta habis, sampai 20 juta dia habis. Harusnya perawatan 2 tahun selesai. Ini bisa 5 tahun belum tentu selesai juga yang kalau spesialisnya pegang. Nah, seperti itu. Jadi kawat gigi harus dengan banyak pertimbangan. Jadi pertimbangannya sebelum ini memutuskan untuk pasang kawat gigi harus betul-betul dipertimbangkan, harus betul-betul cari dokter yang emang ahlinya, yang sangat berkompeten. Jangan cari biaya yang murah. Nah, itu kalau dengan alasan perawat gigi dengan alasan biaya itu biasanya untuk hasilnya tidak bisa dipastikan bagus. Dan banyak udah hasil yang ada beberapa pasien yang konsul ke kita ya emang kita bongkar, jadi buang uang. Ini kalau dilanjutkan ya nggak bisa karena posisinya udah banyak yang salah. Kalau kita lanjutkan ya tidak bisa bagus. Nah, seperti akhirnya ya direhab ulang ya dok. Direhab ulang. Kalau belum ada kelainan yang parah ya alhamdulillah bisa segera kita ini kan yang susah kan udah bertahun-tahun pakai kawat gigi 5 tahun, 10 tahun tapi tidak ada perubahan. Kan mubazir. Karena itu tadi dia rawat kawat giginya tidak ada konsep, tidak ada gambar, tidak ada tujuan. Jadi ibarat orang jalan tuh, kalian mau kemana perawatan ini? Ya nggak ada, jalan aja. Seperti itu kebanyakan orang seperti itu. Kalian mau kemana? Nggak ada. Ibarat kalau kita rawat orang ada tujuan. Kita mau ke Lambaru ya, tujuannya kita ke Lambaru. Ini asal jalan ya dok, mutar-mutar. Kalau kita, ini perawatannya sudah sampai mana? Ya udah sampai pagar air kita sedikit lagi ya udah mau selesai. Kalau orang lain perawatan, ya nggak ada yang mau kemana perawatannya. Ya nggak ada, udah jalan aja. Jadi nggak tahu tahapnya sampai mana, sampai mana perawatannya, kapan selesainya tidak tahu dia, tidak ngerti karena orang tidak tahu, tidak ngerti. Ya, asal rawat orang aja itu tadi. Asal rawat orang nggak tahu tujuannya, kapan selesai ya terserah pasiennya udah bosan ya kita buka. Nah, kalau kita udah sarankan ini udah bagus, hasilnya udah kita capek, kita udah sampai Lambaru. Ini kondisi klinisnya udah bagus, bisa gigit begini, ada jarak gigit, ada gigitannya udah bagus, udah kondisi yang gigit udah ketarik, udah mundur semua, udah sampai. Nah, ini kita bisa lepas. Nah, kalau orang lain rata-rata dia nggak tahu kapan dibuka, kapan dilepas, dia nggak ngerti. Nah, jadi nggak yang ngerti ya pasiennya. Kalau pasiennya sudah minta dibuka ya dokternya ikut-ikutan ya udahlah kita buka seperti itu. Kalau kita sarankan ini belum selesai, sedikit lagi ini ada masalah di sini. Nah, ini harus kita tarik, kita betulkan dulu. Nah, itu kita bisa sarankan seperti itu. Iya. Baik, demikian bincang-bincang kita tentang manfaat pemasangan behel atau kawat gigi. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada semua sahabat edukasi di mana saja Anda berada. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber kita, Dr. Nasik. Kami tim PKRS RSUDZA Banda Aceh, pamit undur. Salam sehat, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.